Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Malam semakin gelap, dan pohon belalang tua itu terdiam. Tiba-tiba, sesosok muncul di pagar di sisi halaman. Samar-samar terlihat, dia mengenakan jubah tau hitam, sosoknya setipis bambu, dan dia membawa mayat manusia di masing-masing tangannya. Sang Taois melemparkannya dengan santai, dan dua mayat yang dibawanya jatuh ke tanah di halaman, diikuti dengan melompat, dan datang ke halaman. Hei, King Wan, apakah halaman ini ditempati? Karena langit terlalu gelap, Sang Taois dapat melihat dengan jelas bahwa halaman terbengkalai yang ditumbuhi rumput liar kini telah dibersihkan ke tampilan baru. Ruokyu, kamu akhirnya di sini. Suara tenang Suyi yang menjawab. Dia bangkit dari kursi bambu, memegang pedang kayu persik di tangan kanannya, berdiri di malam hari, diam-diam saling memandang. Ruokyu ini berusia sekitar 40 tahun, dengan kulit cerah, kumis willow berkibar, pedang di punggungnya, dan labu kulit kuning tergantung di pinggangnya. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu namaku? Ruokyu terkejut dan menunjukkan ekspresi waspada. Begitu dia selesai berbicara, suara siulan melengking keluar dari mulutnya. Setelah menunggu lama, tidak ada yang terjadi seperti yang dia harapkan. Hati Ruokyu tenggelam dan dia sedikit cemas, apa yang terjadi? Aku membunuh semua cacing hantu itu, tidak ada gunanya bagimu untuk mematahkan tenggorokanmu. Suyi berjalan di halaman dan berjalan menuju Ruokyu. Kamu siapa? Tenang saja, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu sebelum aku melakukannya. Ketika Suyi berbicara, dia sampai pada jarak 10 kaki Ruokyu dan berdiri di sana. Dia meletakkan tangannya di punggungnya, dan berkata dengan dingin, anak muda, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Wu, pergi dan panggil tuanmu, aku ingin bertanya, bagaimana dia mengajar murid-muridnya ya, tidak ada sopan santun sama sekali. Cacing mayat di sumur yang hilang kontak, dan bahkan King Wan menghindari muncul, yang membuat Ruokyu curiga bahwa ada tuan lain di belakang Suyi. Suyi menyeringai dan menggelengkan kepalanya, jika ada seseorang di dunia ini yang bisa menjadi tuan Su saya mungkin sangat senang, tapi sayangnya, saya belum pernah bertemu dengannya. Ruokyu tertegun sejenak, dan mencibir, rambutnya belum tumbuh, dan nadanya tidak kecil. Jika kamu tidak mengundang tuanmu lagi, jangan salahkan seseorang Wu karena bersikap kasar padamu. Ini adalah kekuatan yang hanya bisa dikuasai oleh Ki Gathering. Bibir Suyi menunjukkan seringai tipis, dan berkata, kalau begitu Su harus memiliki pengetahuan. Kamu adalah karakter kecil di tingkat pengumpulan Ki dan tahu bagaimana bersikap sopan. Seseorang Wu telah berada di dunia selama bertahun-tahun, dan saya telah melihat orang gila, tetapi saya belum pernah melihat seseorang yang gila seperti Anda. Ruokyu tertawa dengan marah. Ki Gathering dan Orifice Opening Realm adalah peran kecil. Dengar, apakah ini manusia? Dia melompat ke depan dengan tiba-tiba, lengan bajunya menonjol, dan meraih leher Suyi. Ledakan. Ki Gathering Realm tiba-tiba melesat, kekuatan semacam itu cepat dan menggelegar, mendominasi dan ganas, cara yang mengesankan seperti itu dapat menakuti keberanian karakter-karakter alam yang menggerakkan darah. Rencana Ruokyu sangat sederhana, pertama tangkap Suyi, dan kemudian paksa master di belakangnya, dengan cara ini, Anda bisa menjadi tak terkalahkan. Aku akan menangkap Suyi. Saat itu, bayangan pedang tiba-tiba muncul di kedalaman pupil Suyi, diikuti oleh kengerian yang luas dan dingin. Ledakan. Pikiran Ruokyu disambar petir, jiwanya berdenyut-denyut, matanya menjadi gelap, dan dalam keadaan kesurupan, dia sepertinya jatuh ke api penyucian tanpa akhir. Dan turun. Perasaan tidak berarti, tidak berdaya, dan putus asa melonjak, yang merangsang suasana hati Ruokyu untuk menderita pukulan berat dan hampir pingsan. Perasaan ini hanya sesaat. Mampu menanggung dampak ini, sosok depan Ruokyu mengalami stagnasi, hanya 5 langkah dari Suyi. 5 langkah adalah jarak standar bagi seorang pejuang untuk berjuang untuk hidup dan mati. Ini adalah kasusnya. Di tempat 5 langkah ini, Suyi pindah. Cukup menusuk. Cepat,
akurat, kejam. Ini seperti reaksi naluriah yang terbentuk setelah berkali-kali menghunus pedang, tepat hingga ekstrim, cepat hingga ekstrim, dan kejam hingga ekstrim. Off. Pedang kayu tumpul dan tebal menembus dada Wu Ruqiu, menghancurkan daging dan darah dada Wu Ruqiu, dan menembus dadanya dengan kekuatan untuk menghancurkan orang mati. Darah panas menyembur keluar dari belakang bersama dengan ujung pedang. Karena kekuatan pedang ini terlalu kuat, tubuh Wu Ruqiu tiba-tiba membungkuk ke depan, seperti udang rebus dan keriting. Matanya bulat, wajahnya penuh kebingungan, seolah-olah dia tidak percaya, dan suaranya serak, "Kamu. Apakah kamu benar-benar menggerakkan darah? Jika itu palsu." Sui mengeluarkan pedang kayu dan mundur 3 langkah. Pop. Wu Ruqiu jatuh ke tanah, terengah-engah kesakitan. Lukanya begitu parah sehingga dia merasa hidupnya berlalu dengan cepat. Tidakkah kamu memiliki sesuatu untuk ditanyakan? Mengapa kamu memukul begitu keras? Jika aku mati, kamu tidak akan tahu apa-apa. Wu Ruqiu berbicara sebentar-sebentar, dia sangat bingung. Sui berkata dengan santai, "Oh, aku tidak tertarik untuk mengetahuinya sekarang." Wu Ruqiu. Dia sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah. Dia mengertakkan gigi dan memekik pahit, "Kamu melanggar acara besar guruku, tunggu saja balas dendam." Setelah berbicara, Wu Ruqiu terbaring di tanah tanpa nafas dan mati. Mata lebar dipenuhi dengan keengganan. Saya mungkin tidak menyangka bahwa, dalam satu gerakan, itu hilang di tangan sosok yang menggerakkan darah. Aku tidak tahan bahkan sedikit pun dari branding, semangat prajurit dinasti Zhou besar ini benar-benar lemah. Sui menggelengkan kepalanya diam-diam. Sebelumnya, dia menggunakan nafas pedang 9 penjara, dalam pikirannya. Bahkan jika sinar nafas ini sangat redup dan ringan, bukan Wu Ruqiu yang bisa melawan orang-orang yang mengumpulkan Qi, yang akan membuat jiwa Wu Ruqiu menderita. Dengan mengambil kesempatan inilah Sui mampu menembus dadanya dengan pedang. Jika saya mengetahui ini sebelumnya, saya akan melawannya secara langsung, meskipun itu akan sedikit merepotkan, tetapi dengan basis kultivasi saya saat ini, saya bekerja sama dengan Kendo. Itu sudah cukup untuk membunuhnya. Sebelumnya, Sui berpikir bahwa Wu Ruqiu adalah seorang kultivator jahat dan menguasai banyak metode kejam, jadi dia tidak berencana untuk bertarung dengan lawan, dia langsung menghabiskan kultivasinya sendiri dan menggunakan sedikit kartu asnya. Sepertinya aku masih menganggap kultivasi jahat di dunia ini terlalu serius. Sui menertawakan dirinya sendiri. Sekarang saya memikirkannya, Wu Ruqiu tidak bodoh, tetapi dia adalah karakter di alam pengumpulan Qi. Sejak awal, dia membenci dirinya sendiri yang hanya memiliki alam kultivasi dari alam pemindah darah. Dapat dilihat bahwa basis kultivasi yang lemah juga memiliki kelebihan, yang dapat membuat lawan meremehkan dan ceroboh. Apakah kamu tahu guru Wu Ruqiu? Sui memandangi pohon belalang tua tidak jauh dari sana. Laporkan ke Immortal Master, aku tidak tahu ini. Bayangan merah muncul di salah satu cabang dengan panik. Sui tidak bertanya lagi, berjongkok dan mulai mencari peninggalan Wu Ruqiu. Pedang panjang bersarung, labu kuning, 3 uang kertas perak 1000 tael, kantong sekitar 20 tael pecahan perak, sebuah buku menguning dengan hanya beberapa halaman tersisa. Menggulir. Tidak ada catatan lain. Pertama-tama simpan uang kertas dan uang, dan Sui mengambil gulungan yang sudah menguning. Setelah melihatnya sekilas, Sui tidak bisa menahan perasaan kecewa untuk sementara waktu. Bahkan jika itu ditinggalkan di tangan orang-orang jahat, teknik rahasia pada gulungan ini vulgar dan menggelikan. Namun, Sui memperhatikan bahwa di akhir halaman terakhir volume, ada sebaris kata. Yin Samen, Wang Yunqi menghadiahkan muridku Wu Ruqiu. Sui tiba-tiba mengerti. Guru di belakang Wu Ruqiu adalah Yin Samen ini, dan gurunya bernama Wang Yunqi. Ketika dia akan mati, dia berkata bahwa aku telah merusak urusan penting sekte gurunya. Jadi sepertinya masalah Wu Ruqiu dalam membangkitkan hantu dan mayat harus diinstruksikan oleh Yin Samen. Sui sedikit mengernyit. Dia memiliki firasat bahwa tempat di mana hantu dan mayat disimpan jelas bukan satu-satunya tempat.
Dengan kata lain, seharusnya ada tempat berkembang biak serangga, serupa di bagian lain kota Guangling. Sambil memikirkannya, Su Yi sudah merobek gulungan di tangannya. Jika teknik rahasia jahat semacam ini diperoleh oleh orang lain, akan benar dan salah jika satu pihak berada dalam masalah. Selanjutnya, dia mengambil pedang berselubung. Su Yi mengerutkan kening, menunjukkan rasa jijik. Pedang ini terbuat dari kayu biji pinus. Su Yi menggelengkan kepalanya sebentar, merasa mual. Klik. Telapak tangan Su Yi mengerahkan kekuatan, dan pedang kayu pinus hancur menjadi serbuk gergaji, dan benar-benar terbakar oleh api Su Yi. Yah, labu ini agak menarik. Ketika Su Yi mengambil satu-satunya labu kuning yang tersisa, dia akhirnya tertarik. Gabus adalah sepotong kayu yang menenangkan jiwa, jadi sepertinya Wu Ruqiu menggunakannya sebagai labu yang membangkitkan jiwa. Su Yi memikirkan ini, dan matanya menjadi aneh. Dengan ujung jari, gabus yang menutup mulut labu itu terlepas, diikuti oleh semburan kabut hantu merah. Gelombang-gelombang. Hantu dan kabut tebal, mengungkapkan suasana jahat dan menekan pikiran. Seorang bayi muncul di kabut hantu, baru berusia 3 atau 4 tahun, kulit pucat, pupil merah, awalnya polos dan wajah cantik seperti lapisan pemerah pipi merah darah, anehnya menyusup. Ketika anak itu muncul, aura mengerikan dan ganas menyebar seperti air pasang, dan rumput serta pepohonan di halaman menjadi layu dan layu dalam sekejap. Di pohon belalang tua tidak jauh, hantu perempuan berpakaian merah berteriak ngeri, "Bayi hantu. Ini adalah bayi hantu yang telah dibesarkan oleh Taois Wu selama 6 tahun." Hampir pada saat yang sama, bibir bayi hantu itu mengeluarkan tangisan seperti tangisan, dan mulutnya tiba-tiba terbelah, memperlihatkan 2 baris taring panjang dan sempit yang setajam mata gergaji. Menggigit keras Su Yi yang sudah dekat. Yang lebih cepat dari ini adalah pedang dari tangan kanan Su Yi. Puff! Pedang kayu persik menghantam mulut bayi hantu yang terbuka, menusuk tubuh bayi hantu, dan menggantungkannya di pedang. Kayu persik secara alami menahan hantu. Potongan kayu persik hijau yang dipilih oleh Huang Qianjun Su Yi berusia 20 tahun, dan mengandung qi yang murni. Cih! Asap hitam mengepul dari tubuh bayi hantu, pipinya dipelintir kesakitan, dia berteriak, dan dengan panik berjuang untuk membunuh Su Yi. Tapi sia-sia. Dalam sekejap mata, tubuh jiwa bayi hantu itu dibakar dan menghilang. Su Yi membuang pedangnya dan melihat labu kuning itu lagi. Ya, benda ini jelas lahir di tanah spiritual, ia memiliki jejak spiritualitas, dan sangat langka di dunia fana ini. Dia telah melihat bahwa labu kuning ini adalah kartu truf Wu Ruqiu. Jika pihak lain menggunakan benda ini segera setelah dia muncul, itu mungkin benar-benar menyebabkan masalah baginya. Keluar. Su Yi duduk kembali di kursi bambu dan bermain dengan labu kuning kristal. Hantu perempuan berbaju merah menyapu dari pohon belalang tua, dengan gemetar mengambang di kehampaan, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan lemah. "Xianxi, tolong jangan bunuh aku bisa melayanimu. Apa yang Anda tahu?" Su Yi sangat tertarik. Berpikir sejenak, lalu berkata dengan takut-takut, menyanyi dan menari, bermain piano dan seruling, bermain catur dan melukis. Aku tahu sedikit tentang itu. Su Yi tercengang, apa ini, hantu wanita serba bisa. Qingwan mengenakan gaun merah darah, tubuhnya mungil, kulitnya seputih salju dan transparan, dan fitur wajahnya yang cantik sedikit gemuk, menambahkan beberapa rasa imut dan imut. Dia terlihat berusia 15 atau 16 tahun, hanya di masa mudanya. Sayangnya, dia hanya hantu, bukan orang yang hidup. Melihat Su Yi terdiam untuk waktu yang lama, Qingwan menjadi semakin gelisah, dan berkata dengan khawatir, "Tuan Abadi, selama Anda tidak membunuh saya dapat melakukan apa saja, saya bahkan dapat membantu Anda menakuti orang." Suaranya yang lembut dan manis memiliki sedikit tangisan, sangat menyedihkan. Su Yi menghela nafas pelan dan berkata, "Jika saya memiliki kultivasi di tingkat Yuan Dao, saya juga akan dapat membantu Anda melampaui dan membebaskan Anda dari dunia, tetapi sekarang, saya khawatir saya tidak akan dapat membantu Anda." "Anda?" Qingwan tertegun dan berkata dengan terkejut, "Xianxi, jadi kamu tidak berencana untuk
Bunuh aku, bagus. Sui mengangkat alisnya sedikit, jika gadis kecil ini tahu cara mengolah hantu dan roh, dia harus berkultivasi menjadi iblis yang akan membahayakan negara dan orang-orang di masa depan. Kamu benar-benar tidak ingat hidupmu? Sui bertanya. Sui menatap Qingwan untuk waktu yang lama, dan berkata, saya dapat mengkonfirmasi satu hal sekarang, apakah Anda berbohong, atau ada yang salah dengan hantu Anda? Sui berkata dengan acuh tak acuh, tidak peduli apa situasinya, itu tidak ada hubungannya denganku, tetapi meskipun aku tidak akan membunuhmu, aku tidak akan membiarkanmu pergi seperti ini. Qingwan menghela nafas lega dan berkata, selama Tuan Abadi tidak membunuhku, aku sudah sangat berterima kasih. Sui mengangkat labu kuning di tangannya dan berkata, ini adalah labu untuk menyehatkan jiwa. Jika kamu menyembunyikannya di dalamnya, kamu tidak akan takut dengan cahaya siang dan langit. Masuklah sendiri. Qingwan ragu-ragu, Xianxi, kalau begitu, maukah kamu membiarkanku keluar? Sui tersenyum dan berkata, kamu terlalu diremehkan olehku, Su, aku tidak akan menyegel benda ini, sebaliknya, ketika waktunya tepat, aku mungkin juga mengajarimu metode rahasia budidaya hantu. Qingwan terkejut dan mengangguk lagi dan lagi, aku akan. Berbicara, sosok itu telah berubah menjadi lampu merah dan menyapu labu kuning. Hantu dapat memiliki tubuh jiwa yang murni dan langka, tetapi ia telah melupakan ingatan hidupnya, yang merupakan masalah tersendiri. Namun, dengan cara saya akan memiliki kesempatan untuk menemukan jawabannya di masa depan. Sui bangkit dan sibuk. Segera, mayat dan darah di halaman tersapu. Setelah itu, Sui kembali ke kamar. Setelah menggantung labu kuning di sisi meja, dia berbaring dengan nyaman di tempat tidur dan tertidur nyenyak. Pagi selanjutnya, Sui Tian bangun sebelum fajar. Dia melirik labu kuning di sisi rak buku, mengabaikannya, dan berjalan keluar ruangan. Labu yang membangkitkan jiwa tidak disegel, selama yang Anda inginkan, Qingwan yang tersembunyi di dalamnya dapat pergi kapan saja. Tapi hantu wanita cantik dan bodoh ini telah sangat tenang dan jujur tadi malam, tanpa gerakan sedikit pun. Setelah mencuci, Sui mengunyah sepotong ginseng raja berdaun 9, dan kemudian berdiri di bawah pohon belalang di halaman untuk berlatih latihan bangau pinus. Sampai latihan ketiga kalinya, Sui hanya merasa bahwa fasia di seluruh tubuhnya meregang, tubuhnya tampak lebih ringan, dan dia memiliki perasaan yang sangat sejuk. Ini adalah tanda untuk memulai dengan jiju. Basis kultivasi telah mencapai tingkat ini, darah terkonsentrasi, napas dalam membengkak, kekuatan sekuat harimau dan macan tutul, dan ketika ditembak, ia gesit dan lincah seperti kucing luwak. Paman, ini adalah makanan obat yang khusus disiapkan untukmu oleh Tuan Wu sendiri. Tidak lama kemudian, Hu Kuan, manajer pusat medis Xing Huang, datang dan memberikannya sambil tersenyum. Sui mengangguk dan berkata, terima kasih kepada Tuan Wu atas nama saya. Dia melihat makanan obat di kotak makanan. Dia menggunakan banyak ramuan berharga, dan kombinasinya kaya, yang sangat cocok untuk seorang pejuang untuk melengkapi kebutuhan tubuhnya. Paman, kalau begitu kamu makan malam, aku akan pergi ke pusat medis dulu. Hu Kuan pergi sambil tersenyum. Tinggal di sini memang jauh lebih baik daripada tinggal di rumah Wen. Sui diam-diam berkata. Tepat setelah makan malam, suara Huang Qianjun terdengar di luar halaman. Su. Saya telah mengirim seseorang untuk menyambut Tuan Wang Tianyang, kita bisa pergi ke sana sekarang. Dia berjalan dengan penuh semangat, matanya hangat. Segera, hidungnya berkedut dan dia bertanya-tanya, mengapa ada jejak darah di halaman ini? Anak ini memiliki hidung yang cantik. Sui melirik bocah yang lucu itu dan berkata dengan santai, tempat ini dihantui tadi malam. Berhantu. Huang Qianjun tercengang, memikirkan darah ayam jago, anyaman dan kayu persik yang dia siapkan untuk Sui kemarin, dan adegan-adegan angker seram tiba-tiba muncul di benaknya, dan seluruh tubuhnya bergetar. Ayo. Sui mengangkat kakinya dan berjalan menuju halaman. Huang Qianjun tidak peduli, dan dengan cepat mengikuti. Di sebuah jalan di timur kota Guangling, ada bengkel pengecoran pedang milik keluarga Huang.
Ketika Su Yi dan Huang Qianjun tiba bersama, ada antrian panjang orang yang menunggu di luar bengkel pengecoran pedang, semuanya pria dan wanita muda. Bisnis sangat bagus. Su Yi terkejut. Huang Qianjun dengan cepat menjelaskan, di masa lalu, bisnis itu baik, tetapi tidak pernah sepopuler hari ini. Alasannya adalah bahwa dalam setengah bulan, Laksamana Da Changjiang akan mengadakan perjamuan gerbang naga. Jika para pejuang kota Guangling menempati peringkat pertama, Anda bisa mendapatkan 1000 tael emas, 3 tanaman ramuan, 10 mutiara, dan keterampilan rahasia tingkat kuning teratas dari Lord's Mansion kota Loyun. Sebaliknya, jika seniman bela diri kota Loyun menempati urutan pertama, Istana Tuan Kota-Kota Guangling juga perlu memberikan hadiah yang sama. Setelah mendengarkan, Su Yi berkata, hadiah ini cukup murah hati. Huang Qianjun berkata dengan mata mendambakan, selain hadiah, yang lebih penting adalah reputasi. Setiap tahun di perjamuan gerbang naga, selama Anda menjadi tempat pertama, Anda tidak hanya akan terkenal di 2 kota besar. Tetapi juga dengan mudah kamu dapat memasuki gerbang dalam istana pedang Qinghe untuk berkultivasi. Su Yi mengangguk. Dia berlatih di Qinghe Sword Mansion selama 3 tahun, dan dia secara alami tahu bahwa untuk semua anak muda di 19 kota di Kabupaten Yunhe, sangat jarang bisa memasuki Qinghe Sword Mansion untuk berlatih. Jika Anda bisa menjadi murid sekte dalam, itu hanyalah lompatan iman. Pada awalnya, Su Yi menghabiskan 3 tahun kerja keras sebelum dia menjadi kepala pedang dari gerbang luar Qinghe Sword Mansion. Tentu saja, keberuntungan dan kemalangan bergantung satu sama lain, dan dia juga membangkitkan ingatan akan kehidupan masa lalunya. Su Yi berkata, jadi, orang-orang ini ingin membeli senjata praktis dan pergi ke perjamuan gerbang naga. Tepat. Huang Qianjun mengatakan ini, mengingat sesuatu, dan berkata dengan suara rendah, Saudara Su, Wang Tianyang, Wang Lao memiliki temperamen yang hebat dan temperamen yang masam, bahkan ayahku memberinya 3 poin, kita akan bertemu nanti datanglah padanya, jika dia mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak apa-apa. Memimpin, kata Su Yi. Huang Qianjun melangkah maju dengan cepat, sebagai putra langsung Huang Yuncong, dia secara alami tidak perlu berbaris. Tapi saat aku hendak masuk ke bengkel pengecoran pedang, aku melihat sekelompok orang baru saja keluar dari sana. Pemimpinnya adalah Wen Zhuyuan, pemimpin generasi muda keluarga Wen, dan di belakangnya ada pemuda lain dari keluarga Wen. Wen Shaobei juga ada di antara mereka. Melihat Su Yi dan Huang Qianjun, Wen Zhuyuan tidak bisa tidak terkejut, dan segera menunjukkan rasa jijik, menggelengkan kepalanya dan berkata, menantu laki-laki, seorang pria, sepasang teman. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.